ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tahlilan, kenduri, yasinan, zikir keras setelah sholat, doa bersama, ziarah kubur, maulid Nabi atau apapun jangan ditinggalkan. Itu dalilnya kuat semua saudara. Dan ulama yang melegalisir, merekomendasikan itu bukan ulama kaleng-kaleng. Memang ulama yang benar-benar justru orang-orang yang bilang tahlilan sesat, kenduri haram, gak ada maulid Nabi, gak ada yasinan, gak ada ziarah kubur, itu biasanya Ustadz KWK atau Ustadz KWK. Sedekah makan ini walaupun sedikit jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah makan dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil, fa'abadallaha fi shawmatihi sittina 'aman." Dulu ada orang Bani Israel ahli ibadah. Dia beribadah di Menasah atau di surau pribadinya selama 60 tahun gak pernah keluar. Kalau siang hari berpuasa, malam hari berdoa, menangis, berzikir, sholat. 60 tahun saudara gak pernah keluar. Setelah dapat 60 tahun, fa'umtiratil ardh, tiba-tiba hujan lebat. Setelah hujan lebat, fakhdarat, suasana sekitarnya lalu berubah menjadi hijau karena pepohonan tanaman tumbuh semua. Setelah suasana menjadi hijau, fa asyrafar rahim min shawma'atihi, ahli ibadah tadi mengintip dari suraunya, mengintip dari menasahnya, keluar. Faqala, lalu dia berkata dalam hatinya, lau nazaltu wa dzakartullah lasdaqtu khairan. Coba aku turun dari surau ini lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati suasana hijau sebagai rasa syukur atas karunia Allah, pasti pahalanya semakin mantap ini. Tertarik untuk keluar karena di luar banyak hijau-hijau. Akhirnya apa? Fanazalah, ahli ibadah ini pun turun dari suraunya. Wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain. Dia membawa bekal 1 atau 2 potong roti, ditaruh di sakunya, bekal berbuka puasa. Dia berjalan sambil wiritan. Fa bainama huwa yamshi wa yadhkurullah, maka ketika ahli ibadah itu sedang berjalan sambil berzikir kepada Allah, ilaqiyat humra'atun, tiba-tiba berjumpa dengan seorang perempuan. Kalau ada laki-laki sendirian jumpa dengan perempuan sendirian, kira-kira apa yang terjadi? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya saling menyapa. Siapa? Saya Pak Ustadz. Loh, kok tahu kalau saya Pak Ustadz? Loh, Pak Ustadz itu kan yang ibadah di surau 60 tahun gak keluar-keluar. Pak Ustadz ini viral, masuk Facebook, masuk YouTube. Dulu gak ada saudara, tapi terkenal. Kamu siapa? Saya mah orang biasa Pak Ustadz, gak ahli ibadah. Akhirnya kenalan saudara. Setelah kenalan, tukar menukar pengalaman, sharing kata bahasa sekarang. Setelah sharing, tukar menukar pengalaman, belum selesai, akhirnya saling curhat, berbagi curahan hati. Setelah saling curhat, akhirnya apa? Sayang-sayangan. Setelah sayang-sayangan,
Gak kuat godaan syaitan, faghasyiyaha, akhirnya berzina. Na'udzubillah min. Makanya laki-laki sama perempuan hati-hati. Karena laki-laki ya tetap laki-laki, perempuan juga perempuan. Laki-laki ya pokoknya laki-laki, sama saudara. Apakah itu ustaz, kiai, buya, ya sama saja. Ini yang tergoda ini puasanya 60 tahun nggak bisa tergoda. Apalagi puasanya cuma bulan Ramadan, nggak pernah puasa sunnah. Ya langsung connect kalau ada lalat jenis. Nggak pakai nunggu lama, sinyalnya tinggi, besar sinyalnya. Karena puasanya cuma Ramadan. Ini 60 tahun berpuasa loh, nggak kuat. Nah, setelah selesai berzina, orang ini, ahli ibadah ini akhirnya menyesal, merasa malu kepada Allah, merasa takut. Karena merasa malu, merasa takut, menyesal sekali, akhirnya pingsan dia. Setelah siuman dari pingsan, dia cari air mau mandi. Ternyata gak jauh dari situ ada genangan air hujan. Ditanggalkannya bajunya satu demi satu, lalu mandi di situ. Ketika sedang mandi, irja'ahu sa'ilun. Tiba-tiba seorang pengemis datang. Pak Ustadz, minta uangnya Pak Ustadz. Kok minta uang? Belum makan Pak Ustadz, lapar ini. Kamu butuh makan? Iya Pak Ustadz, itu di baju saya ada roti. Kamu ambil. Dihampirinya baju itu. Rotinya ada 2 Pak Ustadz, ini rotinya 2. Berapa buat saya? Dah, bawa kamu semua ini. Akhirnya 2 roti itu dibawa sama pengemis dimakannya. Selesai mandi, ahli ibadah ini memakai bajunya. Begitu bajunya dipakai, tiba-tiba malaikat Israel datang. Kalau malaikat Israel datang ini kira-kira apa tujuannya? Mencabutnya, langsung dicabut saudara. Begitu nyawanya dicabut, setelah itu 2 malaikat berbeda aliran politik datang. Biasanya kalau aliran politiknya beda langsung bertengkar. Satunya bela si A, satunya bela si B. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Sama-sama terkejut. Loh, kok sampeyan malaikat surga? Loh, kok sampeyan malaikat neraka? Kata malaikat surga, saya kesini mau membawa ruhnya orang ini. Orang ini beribadah 60 tahun gak pernah keluar, pantas masuk surga. Kata malaikat neraka, loh saya kesini mau menjemput ini ke neraka. Orang ini berzina, tapi orang berzina pantas masuk neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, ya, 2 malaikat ini rebutan, akhirnya apa saudara? Akhirnya ditimbang. Ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang saudara, ternyata dosa zinanya lebih berat. Ibadahnya menjadi ringan, hangus. Karenanya kata para ulama, zina 1 kali menghapus pahala amal ibadah siang dan malam selama 60 tahun. Na'udzubillah min. Kata malaikat neraka, nah ikut saya, hapus pahalanya. Kata malaikat surga, sebentar. Kenapa? Tadi orang ini sedekah roti 2 potong dan belum ditimbang. Oh iya. Akhirnya pahala roti 2 potong ditimbang, digabung dengan ibadahnya yang sudah hangus. Begitu roti 2 potong ini ditimbang saudara, tiba-tiba timbangan gerak-gerak, lalu pahalanya menjadi berat sekali. Zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah. Gara-gara roti 2 potong. Orang nias kalau kenduri rotinya berapa potong? Hah? Banyak kok. Bukan rotinya berapa potong saudara, tapi kambingnya berpotong-potong. Mantap itu.
Nah ini artinya apa? Sedekah makan dan minum kenduri memang sedekah paling afdal itu. Paling afdal. Mengapa kenduri sedekah makan dan minum paling utama? Pertama, karena makan dan minum ini kebutuhan semua orang. Orang kalau nggak makan, nggak minum, ya mati. Ini yang pertama. Yang kedua, orang sedekah makan dan minum pasti ikhlas. Ikhlas biasanya. Misalnya suaminya bilang sama istrinya, "Ma, besok malam kenduri. Undangannya berapa Pak? 100." Mamanya bikin makanan 100. Undangan datang semua, makanan habis. Kira-kira puas apakah puas? Bulan lagi bikin kenduri lagi. Kenduri mah besok berapa? 100. Bikin makanan 100. Ternyata yang datang 25 orang. Kira-kira istrinya jengkel apakah jengkel? Dimarahi suaminya. Pak, apa ini gak disukai sama orang? Orang diundang kasih makan, ada yang mau datang marah. Ini kalau makanan saudara, dan gak dibaca. Beda dengan sedekah yang lain. Misalnya saudara bagi-bagi Avanza, bagi-bagi mobil, sedekah mobil sama tetangganya. Lalu saudara punya hajat, tetangga diundang gak datang. Kira-kira dibaca apa enggak? Dibaca. Sudah dikasih mobil, gak datang. Besoknya mobilnya lewat, ada tamunya, ngomong dia, "Kamu tahu mobil yang lewat tadi? Kenapa? Itu sedekah dari saya." "Kamu kok sedekah mobil?" "Saya ikhlas." Bilangnya ikhlas, tapi cerita kemana-mana. Kalau sedekah makan ini enggak saudara, habis makan enggak akan cerita. Karenanya besar pahalanya. Dan ini ya yang terakhir, hadis tentang pelacur dan hadis ahli ibadah yang sedekah makan jangan disalahpahami. Gimana kalau disalahpahami? Kalau orang salah paham, pulang dari sini mikir, oh berarti datang ke tempat pelajaran gak apa-apa. Yang penting besok malam bawa air mineral dan bawa rok. Ini saudara namanya gagal paham. Jangan difahami begitu. Hadis ini maksudnya motivasi agar kita senang sedekah minum dan sedekah makan. Saya ini kalau undangan ceramah, apalagi yang undang NU, kawan-kawan NU, urusan makan dan minum gak khawatir, karena pasti melimpah, karena banyak makannya, apa saja disuguhkan biasanya. Alhamdulillah. Saya kira ini ya, artinya apa? Kembali kepada yang tadi, ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tahlilan, kenduri, yasinan, zikir keras setelah sholat, doa bersama, ziarah kubur, maulid Nabi, atau apapun jangan ditinggalkan. Itu dalilnya kuat semua saudara. Dan ulama yang melegalisir, merekomendasikan itu bukan ulama kaleng-kaleng. Memang ulama yang benar-benar ulama. Justru orang-orang yang bilang tahlilan sesat, kenduri haram, gak ada maulid Nabi, gak ada yasinan, gak ada ziarah kubur, itu biasanya Ustadz KWK atau Ustadz KWK. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك.